Silakan Ustadz. Suaranya belum ada Ustadz, mungkin Ustadz masih mute. Oke, suaranya jelas Pak. Jelas, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan kewajiban kita. Jadi kalau kata Sayyidina Bilal ketika Rasulullah SAW bilang kepada beliau, arihna bis sholati ya Bilal, istirahatkanlah kita semua dengan sholat wahai Bilal. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu istirahatnya adalah dengan sholat itu. Sholat itu bukan sebuah aktivitas, tapi istirahat dari aktivitas-aktivitas yang ada. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan usaha dakwah beliau, alhamdulillah kita bisa keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Bagi yang sakit Allah sehatkan, Allah afiatkan kembali. Bagi yang sehat Allah tambahkan kesehatannya sehingga bisa tambah nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang Allah coba segala macam hal, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya dan kita diberikan kemudahan dan keberkahan di dalam aktivitas keseharian kita. Alhamdulillah dari semalam sampai saat ini juga Allah masih menurunkan rahmatnya kepada kita. Jadi hujan yang Allah turunkan itu adalah rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Kalau Allah turunkan rahmat, ya, maka di sana banyak kebaikan mestinya gitu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salah satu tempat yang diistijabahnya doa adalah pada saat hujan itu masih turun dari langit. Nanti dia akan membawa doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada pertanyaan dari kita semua, kalau hujan itu sebagai rahmat, kok kenapa ada musibah banjir dan lain sebagainya gitu. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana sudah kurang lebih sekitar 10 hari ya terendam hujan, terendam banjir. Dan bahkan dahsyat gitu, tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ya, ternyata ketika dipastikan hutan-hutan yang ada itu sudah gundul, ya. Sudah nggak ada pohon-pohonan lagi, sudah dibabat semua pohonnya, ya, sehingga tidak ada yang bisa menyerap air. Nah ini yang kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nampak kerusakan di muka bumi ini bima kasabat, karena disebabkan oleh apa? Aydin nas, tangan-tangan manusia. Nah jadi sebetulnya hujan yang Allah turunkan itu menjadi rahmat dan kasih sayang Allah. Cuma karena kejahilan tangan-tangan manusia, kita semua ya akhirnya harus menanggung akibatnya. Yang di Jakarta tadinya banyak resapan air, dibuat mal, dibuat bangunan, tanahnya tertutup, sehingga akhirnya tidak ada
tempat kembalinya air tanah-tanah itu. Ya, begitu juga di Kalimantan dan tempat-tempat lainnya. Ketika harus banyak tanah yang menyerapnya, banyak pohon, ternyata itu sudah dirusak oleh manusia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita, ya, bukan hanya sekedar sampah yang kita buang, ya, tapi tempat kembalinya air pun harus kita sediakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas salah satu tema yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu dengan tema bab at-tayammum. Bab pembahasan tentang tayamum. Sebelumnya kita di kitab Thaharah ini, kitab tentang bersuci, sudah membahas banyak hal, diantaranya tentang bab air, ya, air apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana tata cara berwudu, ya, bagaimana tata cara kaifiat untuk mandi junub, bahkan di situ ada mandi Jumat, ya, disunahkan mandi Jumat. Begitu juga disunahkan untuk mandi ketika sudah mengurus jenazah, ya. Bagi yang mengurus jenazah disunahkan untuk mandi. Nah, itu hal-hal yang sudah pernah kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan subuh hari ini dengan tentang tayamum. Saya share dulu belum bisa di-share ya Pak ya, materinya ya, belum dibuka. Silakan Ustadz. Nah itu udah benar, udah gitu aja, udah itu benar. Udah gitu aja. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat ya. Tayamum ini adalah salah satu cara yang Allah berikan kepada kita, yang Allah syariatkan kepada kita untuk menggantikan posisi wudhu. Karena apa dan disebabkan apa? Nah, ini akan kita bahas kenapa disyariatkan tayamum gitu. Nah, tayamum sendiri kalau di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan dengan al-qasdu, yaitu maksud, ya. Ada maksud, ada keinginan. Nah, maksud dan keinginannya ini adalah disebutkan oleh para ulama, al-qasdu ila sa'idi limashil wajhi wal yadain ini istijabati shalah wa nahwiha. Ya. Al-qasdu ada maksud untuk memperoleh, ya, debu limashil wajhi wal yadaini, untuk mengusap atau membasuh wajah dan kedua tangan, biniyatin istijabati sholat, dengan niat untuk memenuhi panggilan sholat dan yang lainnya. Ini salah satu definisi secara istilah, ketentuan syariatnya ada. Sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan as-sa'id. Ya. Sa'id ini nanti banyak pengertiannya. Ada ulama yang mengartikan dengan debu, ada yang mengartikan dengan tanah. Ya. Nah, ini nanti kembali kepada pembahasan yang lebih detail. Jadi seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk tayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Nah, tanah di sini adalah maksudnya adalah debu-debu yang ada di sekitar kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ketika tidak ada air, sebagai alternatifnya adalah tayamum. Landasan syariatnya adalah surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Allah menjelaskan tentang dalam rangkaian ayat 6 itu adalah terkait dengan wudu terlebih dahulu ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Nah,
Ini sudah kita bahas di bab tentang apa? Tentang sholat, tentang wudhu pada saat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, ketika kalian hendak sholat, ya, idza kumtum ila sholat, fagsilu, maka cucilah wajah-wajah kalian, fagsilu wujuhakum. Menggunakan kata igsilu, goslun. Ada air yang dibawa untuk mencuci wajah, cuci muka. Kemudian wa aidiyakum. Ketika kita ingin mendirikan sholat, maka cucilah selain muka adalah aidiyakum, tangan. Ya. Kalau makna tangan secara umum adalah dari mulai pangkal tangan sampai dengan ujung sini. Ini yang dimaksud dengan tangan, wa aidi yadun itu dalam bahasa Arab, ya, satu kesatuan tangan ini. Tapi kemudian dibatasi oleh Allah, fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Mencuci tangan cukup sampai ke marafiq, ya, ke sikut gitu. Jadi kalau apa di sana ada kata ila itu kepada, ke. Kalau kita jalan dari rumah ke pasar berarti rumah sebagai titik tolak awal, tujuannya adalah pasar. Maka ketika Allah mengatakan fagsilu aidiyakum ilal marafiqi, cucilah tangan sampai dengan ke sikut itu. Tujuan akhirnya adalah sikut kita, ya. Jadi bukan dibalik sikut dulu baru ke ujung tangan, bukan. Jadi ujung tangan sampai ke sikut. Wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepala, ya. Ini kepala kita, usap kepala. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian, ya. Kalau disebut kaki dari ujung kaki sampai ke pangkal paha kan gitu. Tapi Allah batasi, yang disebut kaki di sini adalah wa arjulakum ilal ka'bain, maka cucilah kaki kalian sampai ke dua belah mata kaki. Nah, ini sama dengan apa? Dengan tangan sampai ke sikut, maka kaki juga demikian, dari mulai jari-jari sampai ke mata kakinya. Ya, jangan dibalik dari mata kaki sampai ke ujung kakinya. Jadi Allah punya maksud ketika menyebutkan dari kaki sampai ke dua belah mata kaki. Ya. Jadi bukan kata ila itu kepada tujuan, bukan dibalik. Saya mau ke pasar tapi jalannya dari rumah dulu. Nah, bukan. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian dalam kondisi junub, kata Allah, fattahharu, maka bersucilah. Nah, wudhu ini menjadi salah satu sarana untuk melakukan toharoh, bersuci. Gunanya untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian Allah lanjutkan, wa in kuntum mardo. Jika kalian dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi sakit, nggak bisa bangun, ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa agak sensitif kalau menyentuh air menjadi menggigil dan lain sebagainya. Wa in kuntum mardo, jika kondisi kalian dalam kondisi sakit, ya mungkin sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, au ala safarin, atau dalam kondisi safar, perjalanan, dalam kondisi perjalanan dari rumah ke kampung halaman, ya, menengok orang tua misalnya atau menengok cucu, wa ala au ala safarin, atau dalam kondisi dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau setelah menunaikan hajat, buang air kecil atau buang air besar. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Selesai buang hajat kecil dan besar, ya, maka itu menjadi salah satu alasan juga untuk melakukan bersuci. Aula mastumun nisa, atau dalam kondisi menyentuh perempuan. Nah, ini aula mastumun nisa ini diartikan ada dua pengertian. Ada yang mengartikan aula mastumun nisa itu adalah bersentuhan seperti ini, ya. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan.
Ada juga ulama tafsir yang menafsirkan aula mastumun nisa di sini adalah berhubungan, ya, melakukan mubasyarah, ya, antara suami dan istri, ya, sehingga menimbulkan hadas besar. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah falam tajidu ma'an, ketika dalam kondisi sakit, dalam kondisi perjalanan, dalam kondisi setelah menunaikan hajat kecil maupun besar, sehingga menimbulkan hadas, atau setelah bersentuhan dengan perempuan atau berhubungan, falam tajidu ma'an, lalu tidak ditemukan air, fatayammamu, kata Allah, maka kalian bertayamumlah. Nah, kalau tadi kondisinya wudhu masih punya air, maka sekarang kata Allah ketika kondisinya tidak ada air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Apa yang digunakan medianya? Sa'idan, ya, thayyiban. Menggunakan medianya tanah atau debu, ya, yang bersih tentunya. Ya, jangan salah cari tempat, karena tempat-tempat tertentu juga ada banyak kucing-kucing nakal yang buang hajat di tempat-tempat yang ada tanahnya atau debunya itu. Nah, makanya Allah mengatakan sa'i dan thayyiban, dengan debu-debu yang bersih dan suci. Wamsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Ya. Caranya bagaimana? Kalau tadi Allah menjelaskan tata cara wudhu, maka dalam kesempatan ini Allah menjelaskan tentang tata cara tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka basuhlah, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Nah, nanti tata caranya akan kita jelaskan dalam hadis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mensyariatkan tentang wudhu, Allah mensyariatkan tentang bagaimana bersuci dengan tayamum, ya, tujuannya ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum, kata Allah di sini, ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum. Tujuannya bukan Allah untuk mempersulit, ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya, tidak hendak menyulitkan kita. Dalam bahasa lain, di dalam surat tentang kewajiban puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kita dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Nah, bahasanya mirip dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 183. Di sini Allah mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya. Allah tidak hendak menyulitkan kita. Sehingga ketika tidak ada air, ada alternatif. Oh, dengan tayamum. Gitu. Walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Tujuan Allah mensyariatkan tayamum adalah untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya. Subhanallah, gitu ya. Mudah, dalam Islam itu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Makanya Allah perintahkan mudahkan, ya, kata baginda Nabi, mudahkan, jangan dipersulit. Nah, karena sudah sangat mudah bagi kita, maka la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Ya, baik ada air maupun tidak ada air, maka kita tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu adalah salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat surat Al-Maidah ayat 6 tadi, maka kita bisa menyimpulkan, ya, falam tajidu ma'an, bahwasanya hal-hal yang dapat dilakukan tayamum yaitu pada saat tidak ada air. Nah, ini menjadi alasan pertama nih. Kalau ada air, maka prioritasnya adalah dengan berwudu. Kalau kamu tidak mendapatkan atau tidak memperoleh air, falam tajidu ma'an fatayammamu, maka bertayamumlah, ya. Hal ini berlaku bagi kita pada saat mukim, ya, pada saat menetap maupun dalam kondisi safar dalam perjalanan.
Kalau tidak mendapatkan air maka kita tayamum. Atau kondisinya adalah ketika kita membawa air tapi air itu tidak cukup gitu. Cukupnya hanya untuk masak dan minum untuk persediaan ya. Kalau seandainya kita gunakan air itu ya untuk wudhu maka akan habis nih ya. Khawatir dalam perjalanan kita tidak menemukan persediaan air, maka ya dalam kondisi ada air tapi tidak mencukupi. Ini kondisi kedua. Airnya ada. Tapi khawatir kalau kita gunakan untuk wudhu kita tidak menemukan persediaan air berikutnya untuk minum dan masak. Jadi mungkin kalau perjalanan biasa pulang kampung ya kita masih bisa menemukan itu. Mungkin bagi teman-teman yang anak-anak kita yang suka naik gunung, nah ini diperlukan nih ya, ada persediaan air tapi kadang nggak mencukupi gitu. Anak-anak yang suka naik gunung, suka traveling dan lain sebagainya, ini membutuhkan keterangan ini ya, bahwa air tapi tidak cukup boleh untuk melakukan tayamum pada saat mau melakukan sholat. Kondisi yang ketiga adalah khawatir jika bersuci dengan air akan membahayakan tubuh kita, membahayakan badan ya, karena sedang sakit gitu ya, sedang sakit. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardha, jika kalian dalam kondisi sakit maka diperbolehkan ya, walaupun ada air dalam kondisi sakit, ada air tapi kita khawatir dengan kondisi sakit yang dialami itu akan menyebabkan semakin lama ya, semakin lama untuk penyembuhannya. Bahkan ada yang sampai meninggal kan, dalam sebuah riwayat dijelaskan ada sahabat yang pulang dari sebuah peperangan ya, kemudian terluka kepalanya itu kena sabetan pedang sehingga ada luka menganga terbuka di kepalanya sini ya. Dalam kondisi pulang perang belum sampai ke Madinah, mereka dalam sebuah perjalanan ya, sampai menginap di perjalanan itu Allah takdirkan sahabat yang kepalanya terluka ya, ada luka terbuka di kepalanya itu, Allah takdirkan dia mimpi sehingga junub gitu. Ketika pagi hari ini subhanallah gitu ya, habis perang ya, kepalanya terluka, ada terbuka bekas sabetan pedang, masih sempat-sempatnya mimpi gitu ya. Sehingga subuhnya dia tanya, ini saya wajib mandi apa enggak gitu. Ini ramai di kalangan sahabat ya. Sebagian bilang nggak tahu, tapi ada lagi sebagian bilang wajib mandi tuh gitu karena junub ya. Akhirnya sahabat yang punya luka lumayan besar itu mandi dan dia meninggal ya, meninggal. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah kemudian ketika tahu tentang kondisi ini, beliau sangat marah ya, kepada sahabat-sahabat yang berfatwa mewajibkan ya sahabat yang kepalanya terluka itu untuk mandi junub. Nah, ini bahayanya ketika berfatwa tanpa ilmu gitu. Karena di kalangan sahabat juga ada sahabat yang faqih, ada sahabat yang ulama, ada sahabat yang juga awam gitu, ada sahabat yang punya keahlian lain ya. Sehingga ada yang mengatakan saya nggak tahu hukumnya gimana, ada juga sahabat yang kemudian berfatwa tapi salah gitu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalian sudah membunuh orang itu. Nah, ini teguran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ketika memberikan fatwa yang ternyata fatwanya salah. Nah, jadi boleh bagi orang yang sakit walaupun ada air tapi dia mengkhawatirkan. Atau bisa jadi ketika ada yang sakit stroke yang membutuhkan perawat tapi
perawatnya kebetulan sedang keluar rumah gitu. Waktu sholat sudah mepet mau habis, ya ternyata perawatnya nggak datang-datang. Ya. Boleh bagi orang yang sudah tidak bisa kemana-mana, yang tadinya wudhunya dilayani oleh perawatnya, ya dengan dielap dan lain sebagainya. Tapi karena perawatnya mungkin sedang ada tugas keluar, ya, atau ada kebutuhan, maka boleh dia bertayamum sehingga waktu sholatnya tidak terlewatkan. Ya. Nah, itu masuk bagian 4 tadi, tidak mampu menggunakan air karena sakit, tidak mampu bergerak, ya, tidak bisa kemana-mana, gitu. Sudah tidak bisa kemana-mana sehingga walaupun ada air di situ, kondisinya dia tidak bisa kemana-mana, maka tayamum menjadi alternatif, ya. Nah, ini juga sempat jamaah di salah satu masjid juga bertanya gitu, Ustadz, istri saya udah pakai kursi roda, kalau juga udah di atas tempat tidur, ya. Kalau lagi ini paling dipindahkan ke kursi roda untuk bergerak gitu. Tapi kalau untuk bolak-balik ke kamar mandi nggak mungkin gitu, ya. Gimana kalau tayamum, apakah boleh gitu? Nah, kita tempuh alternatif yang pertama, kalau orang yang ada di rumah bisa mewudukan, ya, membawa media airnya di tempat atau di teko atau di apa, kemudian dia wudhu. Kalau masih bisa melakukan itu, maka lakukanlah wudhu terlebih dahulu. Tapi kalau nggak bisa, maka tayamum menjadi alternatif bagi kita yang sakit, ya, Bapak Ibu, kalau ada yang sakit nggak bisa kemana-mana, maka alternatifnya adalah dengan tayamum. Begitu juga yang kelima kalau dalam kondisi dingin. Kalau di Jakarta mungkin tidak sedingin di tempat-tempat lain, apalagi yang musim salju, ya. Dulu waktu kuliah di Mesir itu kalau musim dingin pun bisa di bawah 10 derajat itu. Nah, itu kalau nggak ada pemanas air juga dinginnya luar biasa, bukan main, ya. Nggak kuat kita juga gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu seorang dibolehkan untuk melakukan tayamum. Itu hal-hal yang menjadi alasan kenapa kita melakukan tayamum, ya. Begitu juga hal yang berlaku pada saat wudhu, seperti hal-hal yang membatalkan wudhu juga berlaku pada saat tayamum. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, apa sih yang membatalkan tayamum? Sama seperti yang membatalkan wudhu, gitu. Kalau seorang kentut setelah tayamum, maka dia batal juga. Kalau seorang buang air kecil setelah tayamum, maka tayamumnya batal juga, gitu. Harus tayamum ulang lagi. Atau hal-hal yang lain yang sama seperti pembatal wudhu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke hadis yang pertama, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tuhunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahri wa ju'ilat tiyal ardu masjidan wa tahuran. Apa kata Jabir bin Abdullah? Semoga Allah meridhai keduanya. Nabi mengatakan, u'titu khamsan. Ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada aku, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 5 hal yang Allah berikan keistimewaan itu kepada baginda Nabi, walam yu'tuhunna ahadun qabli. Dan 5 hal ini belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 ini hanya untuk menjelaskan kepada kita, walaupun Al-Imam As-Suyuti menjelaskan ada lebih dari 200 keistimewaan baginda Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini karena kaitannya dengan tayamum, hadis ini diangkat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Kelebihan yang pertama itu ada nusirtu biru'bi masirata syahr.
Allah menolong baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, ya, sepanjang perjalanan 1 bulan. Jadi kalau mau ada perang tanding, ya, ada peperangan, itu Allah sudah menanamkan rasa takut terlebih dahulu kepada musuh-musuh Islam dalam jangka waktu perjalanan 1 bulan. Ya. Walaupun dalam penjelasan lain juga 1 bulan sebelumnya dan 1 bulan setelahnya. Nah, yang kaitannya dengan tayamum adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan untukku, kata baginda Nabi, bumi atau tanah itu sebagai tempat sujud, masjid. Makanya kalau kita lihat ya di negara-negara Timur Tengah, kalau kita pergi haji, ada orang yang ketika azan dia tutup warungnya, kemudian dia tutup tokonya, dia sholat di depan tokonya dengan gelar sejadah gitu. Ya. Waju'ilat liyal ardu masjidan. Karena Allah jadikan bumi itu suci untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk baginda Nabi dan umatnya. Semua hamparan yang ada di muka bumi itu bersih, suci, bisa dipakai untuk sujud, untuk sholat. Kecuali tempat-tempat tertentu yang dilarang seperti toilet, ya, seperti kandang ternak, itu tidak diperbolehkan karena memang tempatnya adalah tempat yang mungkin bisa jadi banyak najis di situ. Ya. Tapi secara umum ketika tempat itu adalah tempat yang terhindar dari najis seperti toilet dan kandang ternak, ya, maka kita gunakan untuk tempat sujud, untuk tempat sholat. Gitu. Ya. Di negara-negara Eropa dan Amerika kita lihat juga banyak saudara-saudara kita di sana yang Muslim, ya, ketika waktu azan karena nggak ada musola, karena nggak ada masjid di bandara dan lain sebagainya, akhirnya di di lorong-lorong jalannya, di tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk sholat. Waju'ilat liyal ardu masjidan. Ya. Allah menjadikan hamparan muka bumi ini tempat sholat bagi kita. Wa tahuran, dan suci. Ya. Fa'aina marajulun adrakathu shalah falyusalli. Nah, di samping suci, di samping sebagai tempat sujud, dia juga suci. Boleh tanahnya dipakai untuk tayamum. Ini salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buminya, tanahnya bisa dipakai untuk tempat sujud, tempat sholat, dan debu-debu yang ada dibolehkan sebagai media untuk tayamum. Nah ini subhanallah ya, kelebihan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan. Nah itu hadis yang bisa kita bahas pada hadis pertama ini. Ya. Banyak faidah, manfaat yang bisa kita ambil, bahwasanya untuk tahadus bin ni'mah, sebagai rasa syukur kita, boleh kita mengungkap kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita sebagai ibrah buat yang lainnya, bukan untuk membanggakan diri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis itu. Ini kalau kita mau lihat secara lengkapnya apa saja 5 hal yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping rasa takut kepada musuh-musuh dalam waktu perjalanan 1 bulan, dijadikan masjid, bumi, hamparan bumi ini, tanah itu sebagai tempat sujud dan suci, debunya untuk dipakai untuk tayamum. Ya. Wa uhillat liyal ghanaim. Ya, itu yang ketiga, Allah halalkan bagi Rasulullah SAW dan umatnya ghanimah, harta rampasan perang. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, kalau ada rampasan perang itu tidak dibagikan. Tapi untuk Rasulullah dan umatnya, wa uhillat liyal ghanaim. Rasulullah dihalalkan untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, kata Nabi. Yang sebelumnya tidak pernah dihalalkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Wa u'tiyatis syafa'ah. Ya. Dan kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa memberikan syafaat. Ya. Memberikan ampunan kepada orang-orang yang sedang menunggu hisab ini. Ya. Jadi Allah memberikan
wewenang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu lin-nasi amatan. Yang terakhir, keistimewaan baginda Nabi adalah beliau diutus untuk semua manusia, bukan untuk orang yang ada di Jazirah Arabia. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi buat kita. Oh, Rasulullah kan di Arab sana, kita di Indonesia beda gitu. Kita Nusantara, itu Arab. Maka kata Rasulullah SAW, wa bu'istu linnasi amatan. Aku diutus untuk semua manusia. Nggak kenal lagi Arab, nggak kenal Nusantara, nggak kenal Melayu, nggak kenal kulit putih, semua. Rasulullah SAW diutus untuk semua etnis, semua bangsa, semua suku, semua orang yang berbahasa beda. Nah, itu keistimewaan baginda Nabi SAW ketika Allah utus, beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, hanya untuk satu bangsa, hanya untuk satu keturunan, ya. Itu kelebihan baginda Nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi, ya, tentang isi dari hadis tersebut gitu. Kemudian disyariatkannya tayamum juga sebagai bentuk bagi kita untuk menjaga waktu sholat nih. Ya, karena air tidak ada, maka bukan berarti kita tidak sholat, tapi bisa diganti dengan tayamum. Gitu. Jangan sampai kemudian kita mengulur-ulur waktu. Nah, di hadis selanjutnya juga memperkuat kepada kita hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim maupun hadis dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, walaupun kondisinya dhaif hadis ini, menjelaskan waju'ilat turbatuha lana tahuran idlam najidul ma. Ya. Allah menjadikan tanah itu sebagai alat untuk bersuci jika kita tidak mendapatkan air. Ya. Waju'ilat turabu liya tahuran, dan Allah juga menjadikan tanah, kata baginda Nabi, sebagai alat untuk bersuci. Nah, ini walaupun hadis ini dhaif, tapi memperkuat hadis-hadis yang sahih yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini yang membedakan wudhu dengan tayamum. Wudhu adalah medianya debu. Jadi kalau kita dalam perjalanan, dalam kereta, dalam pesawat, sudah waktu masuk sholat datang, maka tidak lagi ada alasan untuk meninggalkan sholat. Walaupun di kereta mungkin ada air, tapi airnya terbatas. Gitu. Kalau kita bisa pakai untuk wudhu, silakan. Wudhu dengan air yang ada di toiletnya kereta, begitu juga yang ada di pesawat gitu. Tapi ketika nanti dikhawatirkan menimbulkan madarat kalau kita wudhu dengan air yang ada di pesawat, mungkin nanti akan berantakan kemana-mana, menimbulkan konsleting di kabel-kabel pesawat, maka tayamum lebih diutamakan ketimbang berwudhu tapi menimbulkan kemadaratan. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas hadis yang ketiga, tata cara tayamum sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada Ammar bin Yasir, ya. Ta'limun Nabi SAW at-tayammum li Ammar bin Yasir. Nah, ini hadis yang jelas bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kaifiat tentang tayamum kepada sahabat Ammar bin Yasir. Ini sahabat yang luar biasa. Satu keluarga masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah SAW di Makkah, ya. Tapi kemudian karena masih sedikit kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah, kemudian keluarga Ammar bin Yasir ini menjadi korban penyiksaan musyrikin Quraisy pada saat itu. Ya, sampai kemudian ibunya yang bernama Sumayyah itu Allah takdirkan syahidah pertama di dalam Islam, ya, wanita yang mati syahid di dalam Islam. Masya Allah, tubuhnya terbelah dua gitu. Jadi kaki kanannya diikat dengan kuda, kaki kirinya diikat dengan kuda, kemudian ditarik dengan sekeras-kerasnya sampai kemudian menemukan kesyahidannya. Ya. Kalau kita bayangkan nggak bakal ngenes melihatnya gitu ya. Bagaimana seorang ibu yang ya wanita kemudian
juga kondisinya sudah menjelang usia sepuh gitu, kaki kanan dan kaki kiri ditarik dengan kuda dengan sekuat-kuatnya sehingga tubuhnya terbelah. Ini saking beratnya ujian kepada keluarga Yasir ya, ibunya Ammar. Begitu juga dengan ayahnya ya Yasir gitu. Juga mendapatkan siksaan yang luar biasa. Sehingga pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapankah pertolongan Allah akan datang? Karena satu keluarga ini menjadi objek penyiksaan orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, isbir ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga untuk kalian. Inna mau'idakumul jannah. Allah menjadikan surga kepada keluarga Yasir. Ammar bin Yasir mengatakan ba'asanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajnubtu, maka aku kemudian junub. Jadi Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir untuk sebuah keperluan, kemudian Ammar bin Yasir dalam kondisi junub. Jadi dalam perjalanan mungkin ya beliau fajnabtu, aku junub. Ya, hadas besar, falam ajidil ma'a, kemudian aku tidak menemukan air. Fatamaraqtu fis sa'id kama tamaraqad dabah. Karena kondisinya berjunub ya, hadas besar, Ammar bin Yasir tidak menemukan air. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena tanpa ilmu, kemudian beliau guling-guling di atas padang pasir. Fatamaraqtu fis sa'idin kama tafarraqa ad-dabah. Aku guling-guling, kata Ammar bin Yasir, di tanah, di padang pasir itu guling-guling sebagaimana guling-gulingnya binatang ya. Jadi karena apa namanya, nggak nemukan air, jadi nggak bisa mandi junub. Karena nggak ada ilmu bagaimana tata cara mandi junub ketika tidak ada air, maka Ammar bin Yasir guling-guling ya, beristihad ya, melakukan istihad ini. Summa ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Setelah kembali dari tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali ke Madinah, ketemu lagi dengan baginda Nabi, kemudian diceritakan, faqala inna maka na yakfika an taqulu bi yadaika hakadza. Rasulullah tersenyum, kemudian mengatakan bahwasanya sebenarnya cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua telapak tangan seperti ini ya. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan summa daraba biyadihil ard darbatan wahidah. Nah, sambil memberikan contoh kepada Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW daraba biyadihil ard darbatan wahidah. Rasulullah menepukkan tangannya ke tanah ya, sekali tepukan. Summa masaha shimalu 'alal yamin. Kemudian mengusapkan yang kiri atas yang kanan. Nah, jadi Rasulullah menepukkan tangan kirinya setelah tadi ditepukan ke debu atau tanah, kemudian Rasulullah SAW menepukkan yang kiri ke yang kanan. Ya. Wa zahiru kafaihi, di atas tangannya ya, di atas punggung telapak tangannya. Ya, jadi ini Rasulullah ngasih contoh. Ketika tadi tepuk, kemudian ditepukkan lagi, zahiru kafaihi, tangan yang kiri di atas punggung telapak tangan kanan. Ya, seperti ini. Fungsinya adalah untuk menghilangkan debu. Kemudian setelah mengusapkan punggung telapak tangan kanan ya, yang kiri juga, setelah itu baru mengusap wajahnya. Ini tata cara yang pertama untuk tayamum. Jadi sekali tepukan, bagaimana diajarkan Nabi kepada Ammar bin Yasir, sekali tepukan, kemudian tangan kiri ditaruh di atas punggung
telapak tangan yang kanan ya, kemudian sebaliknya, kemudian diusapkan ke wajah. Itu cara yang pertama. Di dalam riwayat Bukhari dijelaskan wa daraba bikaffaihi al-ardh. Cara yang kedua, dalam riwayat Bukhari dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan tangannya, ya, menepukkan telapak tangannya ke bumi, ya, ke medianya. Wa nafakha fihima. Kemudian beliau meniup, ya, ditiupkan. Wa nafakha fihima, meniupkan tadi tangan yang sudah ditepukkan ke tanah atau debu, kemudian beliau tiupkan dua-duanya. Summa masaha bihima wajahahu, kemudian kedua tangan yang tadi ditiup itu diusapkan ke wajahnya. Nah, ini dua cara yang ada di dalam dua hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, hadis dari Ammar bin Yasir. Jadi yang pertama ditepukkan, kemudian diusapkan ke diusapkan ke punggung telapak tangan kanan dan tangan kiri, kemudian diusapkan. Ada yang ditepukkan, kemudian ditiup, baru diusapkan ke wajah. Mudah-mudahan jelas ya tata cara tayamum. Boleh kita mengambil kaifiat tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik yang diusapkan ke telapak tangan maupun yang ditiup. Ini menjadi landasan bagi kita untuk tata cara bertayamum, ya. Kemudian dari hadis Ammar bin Yasir yang di atas tadi juga kita mendapatkan pelajaran bahwasanya tayamum itu bukan menghilangkan hadas kecil saja, tapi juga menghilangkan hadas besar. Karena apa? Kasusnya tadi Ammar bin Yasir adalah dalam kondisi junub, ya. Mungkin Bapak Ibu menggunakan PDAM, ya. PDAM kan kalau musim hujan besar itu kadang suka mati. Ya, hujan deras banget gitu, kemudian suka dimatikan oleh pam, airnya nggak ngalir. Bisa jadi ketika kita habis hubungan, ya, hubungan suami istri, atau mungkin mimpi, paginya pam kita mati, air nggak ngocor di rumah gitu. Sementara nunggu waktu subuh terus berjalan gitu. Kalau kita nungguin air hidup, khawatir nanti sholatnya kesiangan. Maka dalam kondisi seperti itu, air PDAM nggak ngalir, dalam kondisi junub, kita boleh tayamum. Nah, ini keistimewaan tayamum, ya. Kalau orang junub ada air, dia harus mandi. Nah, ketika tidak ada air, maka cukup dengan tayamum. Ya. Tata caranya juga sama, baik yang hadas kecil maupun hadas besar. Jadi nggak usah guling-guling seperti Ammar bin Yasir. Gitu. Rasulullah sampai tersenyum gitu ya, melihat ahli itu. Jadi simpel tayamum itu simpel, ya. Nggak usah gali tanah, ya. Cukup dengan debu-debu yang menempel yang ada di sekitar kita selama kita yakini debu-debu itu dalam kondisi suci, ya. Lalu ada tata cara yang ketiga nih, ya, yang oleh beberapa ulama mazhab diperbolehkan at-tayamum itu sampai ke sikut, ya. Mungkin ada yang sudah mempelajari tayamum itu sampai dengan sikut, ya. Walaupun tadi kita mendapatkan dari hadis Ammar bin Yasir cuman dua tata cara, ditepukkan kemudian membasuhkan ini, diusapkan ke punggung yang kanan, kemudian kita membasuh wajah, atau ditepukkan, ditiup, kemudian dibasuhkan ke wajah. Nah, ini ada hadis yang ketiga dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, at-tayamu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini.
Nah, ini tata cara yang ketiga. Tayamum itu 2 kali tepukan, ya. 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama adalah untuk wajah, tepukan yang kedua adalah untuk tangan sampai ke sikut gitu. Ya. Jadi tadi hanya cuma sekali tepukan, hadis yang ketiga ini menyatakan at-tayammum darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tayamum itu 2 kali tepukan, ya. Yang pertama, tepukan pertama untuk wajah, tepukan yang kedua untuk tangan sampai dengan ke sikut, ya. Nah, ini boleh kita menggunakan salah satu dari 3 cara itu. Ya, kalau yang simple itu cuma 1 kali tepukan, ditiup, kemudian ke wajah, ya. Nah, ini alternatif-alternatif yang Islam berikan kepada kita sehingga yang paling mudah yang kita lakukan untuk tayamum. Nah, ini hadis-hadis pendukung untuk media tayamum, ya. Dikatakan as-sa'idu wudu'il muslim, tanah itu merupakan alat berwudu bagi orang Islam meskipun ia tidak menjumpai air hingga 10 tahun, wa illam tajidil ma'a asyra sinin. Ya, fa idza wajadal ma'a falyattaqillah wal yumassu basyaratu. Ya, jika dia ketemu air maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menggunakan air untuk mengusap kulitnya. Jadi boleh kita menggunakan media tanah, media debu untuk bertayamum ketika tidak mendapatkan air. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kondisi di mana kita setelah tayamum mendapatkan air, ya. Yang pertama, mendapati air di luar waktu sholat, ya. Dia tidak mengulangi sholat. Hal ini ada ijma dari para ulama, ya. Jadi ketika kita sudah sholat dengan tayamum, kemudian baru mendapatkan air, maka diperbolehkan untuk tidak mengulangi sholatnya. Itu option yang pertama. Pilihan yang kedua, mendapati air setelah sholat tapi masih dalam waktu sholat. Kalau tadi sudah sholat, waktu sholatnya sudah berakhir, ya, nggak ada airnya pada saat sholat subuh nih. Kita tayamum sholat subuh. Waktu sholatnya sudah selesai, sudah berakhir waktu sholatnya menjelang masuk waktu zuhur, maka tidak perlu lagi mengulangi sholatnya. Kondisi yang kedua, setelah kita sholat dengan tayamum, kemudian jam masih menunjukkan jam 2 zuhur misalnya. Ya, jadi tadi kita setengah 1 sholat zuhur, kemudian ketika jam 2 mendapatkan air. Sehingga masih batas waktunya masih batas waktu sholat zuhur. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada pengulangan, bahkan tidak disyariatkan untuk diulang menurut pendapat yang paling terkuat gitu. Walaupun ketika ingin diulang pun diperbolehkan. Ya, jadi selama masih ada spread waktu sholatnya diperbolehkan. Atau kondisi 3, mendapati air saat dalam kondisi keadaan sholat gitu. Jadi ketika kita sholat ternyata air pumpnya hidup, nyala lagi. Maka atau dalam kondisi dia mengutus orang untuk mencari air, maka pada saat itu dia membatalkan tayamumnya dan sholatnya, lalu ia berwudu dengan air yang sudah ada. Atau dalam kondisi itu air pump nyala, maka kewajiban untuk mandi junubnya muncul kembali dan dia harus mandi junub. Nah, ini hadis penguat juga ketika dalam kondisi sakit dari Ibnu Abbas, ya, wa in kuntum magdo qala idza kana birrajul jaraha fi sabilillah wa quruhun fayujnibu fayakhafu an yamutu in tasala tayammama, ya. Ini hadis yang menguatkan juga orang yang dalam kondisi terluka, dalam kondisi sakit, kemudian khawatir kalau dia terkena air akan wafat atau akan memperparah penyakitnya, ya. Ketika dia junub hadas besar, maka
menggunakan tayamum menjadi alternatif bagi orang-orang yang dalam kondisi sakit gitu. Bagaimana kalau misalnya lukanya itu di plester atau dibalut ya, ada perban dan lain sebagainya, maka wudhu itu lebih utama, tapi tidak menyiram plesteran atau tutup yang menutup lukanya, cukup dilap ya, nggak perlu dibasahin. Bisa jadi kalau dibasahin dia akan melukai lukanya itu, maka cukup dengan mengusap aja gitu. Tapi wudhu lebih utama, wudhu dengan mengusap bagian atas dari perbannya itu atau dari penutup lukanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana tayamum ini, apakah hanya berlaku untuk satu sholat atau bisa untuk berkali-kali sholat gitu. Pendapat ulama jumhur, mayoritas ulama mengatakan ya, tayamum ini boleh digunakan untuk beberapa kali sholat dan hukumnya sama dengan wudhu ya. Jadi kalau kita tadi tayamum misalnya untuk sholat maghrib, air juga belum keluar, maka selama tidak ada yang membatalkan, sebagaimana yang membatalkan wudhu, boleh kita gunakan untuk sholat isya lagi tayamumnya itu. Itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang dapat kita bahas dalam pembahasan hadis-hadis tentang tayamum ya. Simple, menjadi alternatif buat kita bagi yang mungkin ada halangan untuk berwudu, maka boleh menggantinya dengan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Bagi yang ingin bertanya silakan di-unmute. Ustadz, kalau nggak saya nanya Ustadz. Ustadz, kita kan kalau wudhu, kalau siapa-siapa, kalau kita bersentuhan dengan istri kan, ya kita nggak batal. Karena saya juga pernah dengar hadis, kalau Rasul pernah mencium istrinya, kemudian tidak wudhu kembali dan langsung sholat. Tapi bagaimana dengan bersentuhan dengan perempuan lain Ustadz? Karena saya lihat kalau di Arab, kalau kita orang lagi umroh itu Ustadz, orang tidak berwudu kembali Ustadz, tapi begitu orang kembali ke Indonesia orang berwudu Ustadz kalau bersentuhan sama perempuan lain Ustadz. Kalau sama istri kita clear ya. Jadi secara umum kalau kita melihat apa yang menjadi landasannya adalah ayat yang tadi kita baca surat Al-Maidah ayat 6 ya. Tentang kata-kata aula mastumun nisa itu. Aula mastumun nisa, bagi para ulama yang mengartikan la mastumun nisa dengan bersentuhan, maka sentuhan kulit ya, sentuhan kulit itu dapat membatalkan wudu. Tapi bagi ulama yang mengartikan, menafsirkan aula mastumun nisa di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu dengan berhubungan suami istri, maka bersentuhan kulit seperti biasa, kalau orang Sunda bilang paantel kulit ya, bersentuhan kulit tidak membatalkan gitu. Nah, bagi kita yang mayoritas mazhab Syafi'iyah itu pendapatnya adalah ketika bersentuhan walaupun dengan istri itu membatalkan. Gitu. Ya, jadi kalau bagi yang bermadzhab Syafi'i, bersentuhan dengan istri pun itu dapat membatalkan wudu. Sedangkan bagi mazhab yang lain yang berpendapat bahwasanya aula mastumun nisa bukan bersentuhan tapi adalah berhubungan, maka tidak membatalkan wudu. Nah, kita boleh mengambil pendapat dari manapun selama ada hujah, ada dalil yang menjelaskan itu.
Untuk kehati-hatian boleh saja kita tidak kehati-hatian bagi yang bersentuhan kulit batal, ya. Karena memang sentuhan kulit dengan yang non mahram tidak diperbolehkan itu, walaupun dalam kondisi tidak berwudu, ya. Kata Rasulullah SAW, kalau ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya kemudian bersentuhan, ya, apalagi dengan disengaja, maka sanksinya, ya, adalah seperti ditusuk dari dari duburnya sampai ke bagian ubun-ubun kepalanya. Itu orang yang bersentuhan yang bukan mahram. Nah, makanya salaman yang paling bagus itu salaman orang Sunda kan gitu ya. Atau orang Jawa mungkin sama ya, salamannya salaman jauh gitu. Bagi yang bukan mahramnya. Apalagi di kondisi yang pandemik ini, salaman orang Sunda itu manfaat gitu ya. Tidak bersentuhan. Berjauhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya gitu. Nah, ini silakan kita mau mengambil pendapat yang mana, ya. Yang paling meringankan pada saat tawaf memang kita mengambil pendapat yang tidak membatalkan. Karena apa? Kalau kita lagi tawaf dengan kondisi yang penuh, ya, di situ banyak ada perempuan, ada laki, bukan mahram, bahkan dengan istri sekalipun kita tawaf, kalau bersentuhan bagi yang mazhabnya Syafi'i maka dia batal gitu. Maka ijtihad ulama pindah mazhab dulu gitu, pindah mazhab sehingga memudahkan bagi yang tawaf tidak keluar masuk untuk wudhu, sehingga perlu ada ijtihad pindah mazhab. Bersentuhan pada saat itu tidak membatalkan wudhu itu, karena memang madaratnya apalagi bagi wanita kalau keluar masuk Masjidil Haram, ya bisa jadi nanti kehilangan suaminya atau kehilangan rombongan tuh, ya. Nah, ini untuk mempermudah, yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah jangan dipersulit. Seperti itu kira-kira kita ambil pendapat yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk menunjang ibadah-ibadah kita. Jadi tidak timbul rasa was-was ya, nggak timbul rasa was-was. Rasulullah SAW ketika mau ke masjid itu setelah wudhu, beliau suka mencium kening Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bahkan kalau misalnya di tempat yang lain, beliau mencium juga istri yang lain itu pada saat akan ke masjid. Ini menandakan istri tidak membatalkan wudhu ya. Walaupun kehati-hatian dari mazhab Syafi'i itu membatalkan ketika bersentuhan dengan walaupun dengan istri itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan lain, silakan di-unmute jika ada pertanyaan. Insya Allah jelas ya Bapak Ibu ya. Untuk tayamum kita lihat kondisionalnya, kondisi-kondisi tertentu walaupun ada air tapi mungkin kita dalam kondisi sakit, kalau kena air tambah meriang, atau dalam kondisi tidak bisa kemana-mana, Bapak Ibu yang mungkin stroke, anak mungkin yang ngurus kitanya sedang tidak ada, kita nggak bisa kemana-mana hanya di atas tempat tidur, maka tayamum diperbolehkan itu. Mudah caranya, ya, tidak perlu menggali tanah, cukup dengan debu-debu yang ada di sekitar kita, kita boleh gunakan untuk bertayamum. Jadi Islam itu sangat mudah, jangan dipersulit ya. Apapun yang kita bisa lakukan selama masih ada dalilnya, selama masih ada hujahnya, boleh kita lakukan untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita ketemu orang juga ditanya kok tayamumnya kayak gitu, kita sampaikan di hadis yang saya pelajari dari Ammar bin Yasir itu ada 2 cara kita bertayamum. Yang pertama ditepukan kemudian diusapkan ke punggung tangan kanan, kemudian baru kita membasuh wajah. Yang kedua ditepukan, kemudian ditiup yang kiri dan kanannya, kemudian dibasuhkan. Itu 2 cara dari hadis Ammar bin Yasir.
Kalau ada orang mengatakan, oh saya tayamumnya sampai ke sikut, nggak apa-apa, berarti itu hadis dari Ibnu Umar, ya, mencontoh dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar, menepukan satu kali untuk wajah, menepukan lagi satu kali untuk tangan sampai ke sikut, gitu ya. Nah ini semuanya diperbolehkan, tidak ada yang perlu dipertentangkan, sehingga dengan taklim seperti ini kita tahu tuh, oh ternyata ada beberapa cara tayamum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat yang mendapatkan persetujuan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ibu-ibu yang juga setelah selesai haid ternyata nggak nemu air nih, boleh juga tayamum. Kalau tadi kan contoh-contohnya adalah terkait dengan junub ya, hadas besarnya dengan junub setelah berhubungan atau mimpi basah, tayamum. Tapi bagi ibu-ibu yang selesai haid atau selesai nifas nggak ketemu air, jangan guling-gulingan seperti Ammar bin Yasir kan guling-gulingan tuh ya, boleh dengan tayamum ya, sebagai gantinya mandi wajib, sebagai gantinya wudhu gitu, simple ya. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi Ustadz, silakan ditutup Ustadz. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Setelah kita belajar tentang wudhu ya, belajar tentang mandi junub, kalau wudhu dan mandi junubnya tidak bisa kita laksanakan karena kondisi sakit, kondisi tidak ada air, maka boleh kita ganti dengan wudhu. Mudah-mudahan ini manfaat menjadi ilmu buat kita dan kita sampaikan kepada keluarga yang ada di rumah. Siapa tahu ada di antara anak ya, antara cucu kita, suami atau istri kita yang tidak berkesempatan untuk hadir pada kesempatan taklim pagi hari ini, kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir supaya juga mendapatkan keberkahan ilmunya. Walaupun tidak disampaikan hadisnya, tapi disampaikan ilmunya gitu ya. Ini tata caranya, ini kaifiatnya seperti ini yang diperbolehkan, ini yang tidak. Nah, mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua. Allah mudahkan kita dalam melakukan aktivitas. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Terima kasih Syukron Pak Pak. Rizal.